Film ini memperlihatkan seorang pemuda yang terburu-buru keluar dari rumahnya untuk pergi mengajar di suatu sekolah. Tepat di dekatnya ada seorang sheriff menyapanya, yang dimana guru tersebut bernama Billy Ray. Nampak tidak jauh dari situ, di atas kaca jendela seseorang memperhatikannya, yang ternyata ia adalah seorang murid sekolah yang bernama Nettie. Lalu ia pun bergegas pamit untuk pergi ke sekolah bersama gurunya tersebut. Di dalam kelas terlihat seorang murid laki-laki yang sedang dites pelajaran matematika hanya terperangah tak bisa menjawab. Lantas si Billy Ray ini pun selain mengajar matematika, ia pun menunjukkan sebuah buku yang bertuliskan Kid Durango. Lalu diceritakanlah kisahnya ini ke hadapan para muridnya. Sementara itu di luar sedang terjadi kegaduhan yang dimana ada beberapa bandit perampok yang dijuluki El Diablo mendatangi kota itu akan melakukan aksi perampokan. Di waktu yang sama di kelas nampak Nettie begitu menghayati setiap cerita dongeng yang dipaparkan oleh gurunya itu, yang seakan terdengar nyata. Kemudian di suatu bank seorang penjaga keamanan yang tewas ditembak oleh pemimpin bandit itu, yang dimana suara tembakan ini terdengar sampai ke dalam kelas murid-murid sekolah itu belajar. Disitulah Nettie keluar kelas lalu menemui penjahat itu, yang dimana kejadiannya ini semua mirip dengan dongeng yang dibacakan oleh gurunya itu. Namun sayangnya para penjahat itu berhasil kabur dengan menculik Nettie. Si guru itu mencoba mencegah penculik itu, namun tak berhasil. Lantas ia pun terjatuh tersungkur dengan posisi tangan kanannya memegang berupa sabuk sepatu milik si pencuri itu. Di sore hari menuju petang, dari kejauhan nampak seorang pria yang terluka, di mana saat didekati oleh seorang deputi, ia pun terkaget dengan keadaan pria yang ternyata seorang sheriff yang hendak akan mengejar penculik Nettie. Terluka berat dengan kondisi lidahnya terpotong. Mendengar hal itu membuat si Billy Ray langsung pingsan. Di sebuah kerumunan warga di tengah kota, Billy Ray memperhatikan seorang pria yang dimana menceritakan tentang kisah kengerian penjahat El Diablo itu. Seketika ada seseorang ibu-ibu yang nampaknya kesal, lalu meluapkan kekesalannya kepada si deputi yang ada di hadapannya, yang sama sekali tak bisa berbuat apa-apa. Lalu tak lama kemudian Billy pun mengatakan kepada mereka akan menyelamatkan muridnya itu bersama pahlawan hayalannya yang bernama Kid Durango itu. Para warga pun tertawa tak percaya dengan ucapan guru itu, lalu membubarkan diri. Keesokan paginya, Billy Ray yang nampak telah bersiap pergi dengan setelan celana koboi berbulu domba, menaiki seekor kuda, lalu ia pun bergegas pergi. Dikarenakan ia tak mahir menunggang kuda, tiba-tiba kuda itu melemparkannya dari pelana bersamaan dengan pistolnya yang tak sengaja terpicu sehingga kuda yang ditungganginya itu seketika mati. Setibanya di stasiun kereta api kota Millennium, Billy bertanya kepada seorang gelandangan untuk mencari sosok yang bernama Jedesons. Namun gelandangan itu menyuruhnya pergi ke sebuah pemakaman untuk mencari tahu. Di pemakaman ada seorang yang ditemui Billy bahwa sosok Jedesons telah mati olehnya dan sedang dikuburkan. Tanpa diduga, sheriff yang ditanya oleh Billy itu pun tewas ditembak dari belakang oleh salah seorang koboi berkulit hitam yang bernama Van Leek, yang dimana ia pun ditanya mengenai keberadaan sosok Kid Durango oleh Billy. Ia bertujuan menyewanya untuk menyelamatkan murid yang ditawan oleh El Diablo. Mendengar hal itu, lantas si koboi kulit hitam itu pun mengatakan
bahwa Billy itu orang yang bodoh, lalu meninggalkannya begitu saja. Dalam perjalanan berkuda sendirian, Billy pun terkaget dengan kedatangan sekelompok koboi berkuda yang mengejarnya dari belakang. Kemudian Billy pun segera lari dari sana untuk menghindari kejaran mereka. Tepatnya di sebelah lereng bukit ada gubuk kayu kecil di mana Billy bersembunyi di situ. Ternyata para kelompok koboi yang mengejarnya itu merupakan pemburu bayaran yang disewa untuk menangkap pelaku pembunuhan salah satu sheriff di sebuah pemakaman sebelumnya. Mereka lantas mencegatnya dengan posisi mengelilingi gubuk kayu itu. Alangkah terkejutnya, si koboi kulit hitam itu pun ternyata mendatangi si pemimpin pembunuh bayaran itu sambil mengamati keadaan sekitar. Setelah itu ia kembali ke tempat kudanya. Di saat para kelompok itu akan melakukan aksinya, tiba-tiba dengan cepat si koboi kulit hitam itu pun malah menghabisi kelompok pemburu bayaran tersebut sampai tidak menyisakan satu orang pun. Di malam hari, di tempat istirahat, Billy yang nampak terkesan dengan keahlian si koboi itu meminta kepadanya untuk mengajarkannya menembak. Lantas si koboi itu melemparkan pistol ke arahnya. Lalu disuruhlah ia berbaring dengan posisi mata tertuju lurus dengan tangan menggenggam pistol ke arah langit tanpa menjatuhkannya sedikit pun. Keesokan paginya, Billy dibawa ke sebuah tempat untuk menemui teman lamanya yang bernama Bebe Peterson, di mana ia adalah salah satu kelompoknya yang sekaligus seorang pandai besi diikut sertakan dalam misi perjalanan mereka. Selanjutnya, di sebuah acara hukuman gantung terlihat 3 orang koboi yang salah satunya berpakaian pendeta bernama Autolycus yang hendak akan mengeksekusi terpidana mati bernama Bob dan satunya lagi bernama Napier. Ketiganya kemudian diikut sertakan dalam misi perjalanan ke Meksiko. Namun disayangkan, si Napier ini malah mati terbunuh oleh seorang Indian di mana ia dendam kepadanya karena pernah menyelingkuhi istrinya. Lantas ia pun menggantikan posisinya serta bergabung dengan mereka. Di malam perjalanan menuju Meksiko, kelima kelompok ini lantas beristirahat di sebuah bar. Di situ akhirnya Billy pun diperkenalkan dengan seorang yang kisahnya pernah diceritakan di sebuah buku yang tidak lain ia bernama Kid Durango. Namun ia terkejut dengan sosok yang sebenarnya yang tak nampak sesuai dengan kisah yang ia ceritakan. Di dalam bar itu pun muncul seorang antek El Diablo, di mana Van Lyck meyakinkan Billy untuk menghadapinya di waktu yang tepat. Meskipun Billy terlihat ketakutan, nampaknya Billy dan Van Lyck keduanya mencoba untuk menghajar mereka. Dengan Van Lyck diam-diam menembak antek itu dari menara lonceng di dekatnya. Setelah itu, rekan antek yang dibunuh Van Lyck barusan yang bernama Cakmol meminta Billy untuk menemuinya sendirian di sebuah pohon kematian. Dalam pertemuannya itu, Cakmol membawa Billy Ray ke sebuah tempat persembunyian mereka. Namun setelah tiba di sana, ia malah diikat olehnya di pohon itu. Lantas Billy pun meminta kepada El Diablo untuk menukarkan dirinya dengan pembebasan Nettie. Namun ia malah menolak permintaannya dan menunjukkan sosok Nettie ke hadapan Billy, yang dimana penampilannya kini telah berubah dan sama sekali tidak mengenalinya.
Sementara itu kawannya Van Lik sedang membawa kereta kuda yang berisikan bahan peledak, dicegat oleh sekelompok anak buah Diablo, di mana si kelompok penjahat itu mencurigai karung yang terdapat di kereta tersebut. Lalu kawannya Van Lik memberikan karungnya itu kepadanya. Saat hendak membuka karung itu, tiba-tiba melihat dua kawannya itu tewas, kemudian Bebe melanjutkan rencananya untuk meledakkan markas El Diablo. Setelah ia berada di posisi yang tepat, kemudian ia menyulut dinamit yang ada di keretanya. Saat hendak kereta meluncur menuju sasarannya, di mana ia berusaha keluar dari kereta itu, namun kakinya terjepit. Seketika itu pun ledakan itu pun berhasil membuat pengalihan perhatian, di mana si Indian serta Van Lik menembaki anak buah El Diablo. Setelah ledakan besar yang menghancurkan markas itu, Van Lik terkejut melihat peti emas yang tersembunyi di tempat tersebut. Nampaknya Kid Durango merasa tujuan Van Lik sebenarnya hanya mengejar emas semata, ketimbang menyelamatkan gadis yang ditawan El Diablo. Sehingga hal ini membuat Billy Ray kecewa dengannya. Lantas ia pergi sendirian untuk mencari Nettie. Di dalam lorong gua, Billy Ray yang sedang mencari keberadaan Nettie terkejut dengan kehadiran El Diablo di hadapannya. Lalu Billy pun memintanya untuk membebaskan Nettie yang disekap olehnya. Secara kebetulan Kid Durango pun muncul di hadapan mereka. Di sini ia ingin membantu Billy membebaskan Nettie dengan posisi menghadap El Diablo. Sebelum Kid Durango menarik pistol dari sarungnya, ternyata ia malah ditembak duluan sampai tergeletak sekarat di dekapan Billy. Di waktu bersamaan Van Lik pun ternyata tiba di sana untuk menyelesaikan misi terakhirnya. Namun sayang, malah Van Lik pun tertembak di bagian bahu yang membuatnya terluka sehingga tak bisa bergerak. Saat hendak El Diablo akan mengakhiri Van Lik, tiba-tiba tak menyangka di belakang El Diablo, si Billy Ray pun menembak tepat di punggungnya beberapa kali hingga ia pun tewas. Di akhir cerita, sebelum Billy mengembalikan Nettie ke rumah ibunya, terlebih dahulu ia memakamkan Kid Durango sebagai penghormatan terakhir kepadanya. Dan film pun selesai.